San, inilah saatnya Sung Jin-woo menjadi satu-satunya topik hangat yang sangat viral karena telah diumumkan menjadi rank S ke-10 di Korea Selatan. Lantas, bagaimanakah keseruan dari reaksi semua orang? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Setelah Jin-woo menyelesaikan dungeon rank A dengan berperang melawan kerajaan Haik-orc, ia pun menepati janjinya untuk menemui Jin-woo. Jin-woo dengan perasaan gugup menunggu kedatangan Jin-woo karena merasa takdirnya sebagai Master Guild akan ditentukan oleh keputusan Jin-woo. Ia pun menampar wajahnya untuk menenangkan diri. Tidak lama kemudian Jin-woo pun datang. Jin-woo menanyakan mengapa baju yang ia kenakan dalam keadaan kotor dan lecet. Jin-woo menjawab jika ia baru menyelesaikan sebuah dungeon. Jin-woo pun tambah merasa kagum melihat Jin-woo yang masih sempat berlatih dalam dungeon sebelum datang menemuinya. Jin-woo mulai menceritakan bagaimana ia bernegosiasi dengan ayahnya. Tapi tiba-tiba Go Myung-hwan muncul di sela-sela obrolannya dengan ayahnya. Jin-woo kemudian bertanya, apakah dia memberitahukan semua yang terjadi di dalam gate? Jin-woo mengiyakannya, bahkan menceritakan secara detail bagaimana Jin-woo menyelamatkan para anggota dari Guild White Tiger. Jin-woo nampak kecewa karena ia terlalu banyak menceritakan hal yang seharusnya tidak perlu orang tahu. Jin-woo lalu menanyakan dengan tegas, pada intinya Jin-woo butuh bantuannya agar bisa menjadi Master Guild di Guild Eugene. Jin-woo dengan wajah yang gugup pun menyerahkan semuanya kepada keputusan Jin-woo dan tidak akan memaksakannya, serta tidak perlu mengkhawatirkan tentang dirinya. Dengan wajah yang sudah pasrah, Jin-woo pun menunggu jawaban dari Jin-woo. Saat Jin-woo mulai berbicara, adegan lalu berpindah di markas Guild Hunters Choi Jong-in. Ia nampak sangat terkejut mengetahui bahwa Sung Jin-woo berada di dalam raid mereka, di mana kemarin dia ada di dalam tim penambang dan hari ini ia ikut serta sebagai porter. Dengan tegas ia meminta penjelasan dari Hunter Son Ki-hun yang menjadi pemimpin Attack Force. Son Ki-hun juga tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Jin-woo. Namun ia percaya bahwa Sung Jin-woo tidak mempunyai niatan buruk untuk mengganggu raid yang sedang mereka jalankan saat itu. Karena boss dungeon yang sedang mereka hadapi berada di luar kemampuan timnya. Ketika nasib mereka sudah berada di ujung tanduk, akhirnya Hunter Sung Jin-woo yang bertugas sebagai porter tidak punya pilihan lain selain ikut campur untuk membantu mereka yang sudah terdesak. Choi Jong-in menyebut jika Sung Jin-woo telah membantu Guild White Tiger dan sekarang guild mereka pun terbantu olehnya. Choi Jong-in mulai memikirkan kemampuan Jin-woo yang bisa mensummon banyak makhluk, serta kemampuan tempurnya yang seperti Hunter Assassin. Ditambah lagi, Jin-woo bisa membuat musuh menjadi makhluk summonnya. Dari informasi yang didengarnya itu, tentu saja Sung Jin-woo merupakan hunter yang sangat kuat. Tapi ia bertanya-tanya apakah Jin-woo juga memiliki kemampuan tersembunyi lain? Choi Jong-in kemudian bertanya kepada Son Ki-hun, siapakah yang menurutnya lebih kuat, dirinya atau Sung Jin-woo? Son Ki-hun menerangkan jika berada di dalam raid, seseorang memiliki tanggung jawab yang telah dibagi untuk menutupi kelemahan timnya yang disebut dengan peran seperti attacker, tanker, dan support. Tanpa tiga peran itu, Attack Force pasti dalam bahaya. Itulah teori atau sebuah prinsip yang mereka pegang. Son Ki-hun gemetar dan berusaha menguatkan dirinya dengan mengepalkan tangannya, lalu mengungkapkan bahwa Jin-woo berada di luar kelompok teori itu. Son Ki-hun pun bertanya kepada Master Guild, apakah Choi Jong-in mampu untuk menyelesaikan dungeon rank A kelas atas sendirian? Sontak, Choi Jong-in terkejut mendengarnya sampai tubuhnya gemetar. Ia menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat dirimu, jika kau dikepung banyak monster, pasti akan sulit untuk bertahan. Choi Jong-in dengan jujur menjawab, jelas itu tidak mungkin. Choi Jong-in merasa titelnya sebagai sang ultimate soldier
tidak cocok dengannya dan pasti sedang menertawakannya. Son Ki-hoon dengan serius meminta Master Guild-nya untuk merekrut Sung Jin-woo ke dalam Guild Hunters. Choi Jong-in menjawab akan mengusahakannya. Keesokan harinya di depan kantor Asosiasi Hunter, ada banyak wartawan yang sudah memenuhi area di depan kantor asosiasi. Rupanya mereka bersiap untuk meliput Lee Min-sung. Lee Min-sung yang berada di atas mobil lalu mengintip para wartawan yang sudah berkumpul itu. Membuatnya tampak senang. Ia pun membaca sebuah koran berita yang menyatakan bahwa Lee Min-sung adalah pria yang punya segalanya. Sekarang Lee Min-sung mendapat kekuatan di luar nalar manusia. Menurutnya, berita itu terlalu berlebihan, namun sudah lumayan. Tiba-tiba dua mobil Pajero dan Fortuner berhenti di depan kantor Asosiasi Hunter. Para wartawan pun terkejut melihat kehadiran Master Guild Baek Yeon-woo dan Master Guild Choi Jong-in. Baek Yeon-woo merasa heran dengan banyaknya wartawan yang berkumpul di luar gedung Asosiasi Hunter. Kemudian salah satu wartawan bertanya kepada mereka, apakah mereka datang untuk merekrut Lee Min-sung? Wartawan juga menanyakan pendapat mereka tentang kemungkinan pensiunnya Lee Min-sung dari dunia hiburan. Dan menurut mereka, rank apakah yang didapatkan oleh Lee Min-sung nantinya? Baek Yeon-woo yang mengetahui bahwa wartawan berkumpul hanya untuk meliput Lee Min-sung atau siapalah itu, bertanya dalam hati tentang kenapa mereka sampai membuat media berkumpul di depan asosiasi seperti ini. Baek Yeon-woo menjawab, ia datang bukan karena Lee Min-sung sehingga ia tidak punya pendapat apapun untuk itu. Sementara Choi Jong-in menjelaskan bahwa Lee Min-sung yang dimaksud sudah ada perjanjian kontrak dengan Guild Reaper. Jadi ia datang karena ada urusan lain. Para wartawan pun merasa kecewa karena tidak ada berita yang seru bisa diangkat ke media. Sambil tersenyum, Baek Yeon-woo meledek Choi Jong-in bahwa ia mendengar kabar tentang Guild Hunters yang mendapat suatu masalah besar. Dengan santai, Choi Jong-in membalasnya dengan menyebut bahwa itu bukanlah sebuah masalah yang besar dibandingkan dengan Guild White Tiger yang kehilangan anggota rank A-nya. Baek Yeon-woo menjadi kesal dan emosi mendengarnya. Namun Baek Yeon-woo menyadari bahwa mereka sama-sama mendapatkan bantuan dari Sung Jin-woo. Mendengar itu, Choi Jong-in juga sependapat karena tanpa bantuannya, Guild Hunters akan kehilangan tim B-nya. Sehingga ia merasa memiliki kewajiban untuk membawa Jin-woo ke dalam guildnya. Membuat mereka berdua bersaing untuk memperebutkan Jin-woo. Menurut Baek Yeon-woo, guildnya sudah banyak kehilangan anggota dan sangat menderita, sehingga ia harus segera mendapatkan anggota baru untuk memperkuat guildnya. Choi Jong-in tidak mau kalah dan menanyakan untuk apa Guild White Tiger merekrut seorang rank S. Apa berencana untuk berperang di suatu tempat atau dengan sesuatu? Perdebatan mereka pun terhenti ketika Lim Tae-hyo yang merupakan Master Guild Reaper datang menyapa mereka. Ia dengan santai bertanya, apakah mereka bertengkar karena memperebutkan Lee Min-sung? Baek Yeon-woo dan Choi Jong-in kompak berteriak dengan kesal bahwa mereka tidak peduli sama sekali dengan orang yang bernama Lee Min-sung, Lee Min-gyu, Lee Min-ho, atau siapalah itu. Membuat Lim Tae-hyun heran dengan mereka berdua. Di dalam mobil, Lee Min-sung merasa bangga pada dirinya yang diperebutkan oleh guild top nasional. Ia pun akhirnya turun dari mobilnya untuk memulai interview sambil diliput oleh para wartawan yang sedang menunggu kedatangannya. Jin-woo yang baru datang merasa heran karena padatnya kerumunan wartawan. Ia mengira jika para wartawan sudah mengetahui kabarnya, tapi sepertinya bukan, karena mereka tidak menyadari keberadaan Jin-woo. Jin-woo yang ingin masuk ke kantor asosiasi kemudian dihadang oleh bodyguard Lee Min-sung yang melarangnya untuk masuk. Jin-woo pun mencoba menjelaskan bahwa ia punya urusan dengan asosiasi, namun bodyguard tetap melarangnya dan menyuruhnya untuk kembali ke tempat asalnya. Lee Min-sung berbicara dalam hati melihat Jin-woo yang seharusnya disingkirkan dengan cepat, karena ini adalah hari yang spesial baginya. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kemunculan pemimpin asosiasi, Go Gun-hee, yang menegur bodyguard dan Lee Min-sung karena berani mengusir tamunya. Go Gun-hee kemudian mempertegas pada Lee Min-sung tentang siapa yang telah mengizinkannya menghadirkan banyak wartawan untuk mengadakan konferensi pers.
Tanpa diduga, Go Gun-hee hanya mempersilahkan Sung Jin-woo untuk masuk ke dalam kantor, membuat para wartawan penasaran dengan sosok pria yang dijemput pribadi oleh pemimpin asosiasi Hunter. Begitupun Lee Min-sung yang merasa sangat kesal karena pria tadi telah menghancurkan debutnya. Lee Min-sung pun menyuruh bodyguardnya untuk mencari berita menarik tentang Jin-woo. Ia kemudian mencoba untuk masuk ke dalam kantor agar bisa berdiskusi dengan asosiasi terkait jadwalnya. Namun Lee Min-sung dikejutkan karena ia dihadang oleh Woo Jin-chul bersama staf lainnya. Woo Jin-chul menjelaskan jika saat ini ada seorang hunter yang sedang melakukan evaluasi yang selesai pada jam 11. Jadi, tidak ada yang boleh masuk ke gedung. Lee Min-sung yang tidak terima karena ia merasa sudah duluan dijadwalkan jam 11. Ia bahkan telah mendatangkan para wartawan. Lee Min-sung mencoba mengingatkan bahwa sponsor terbesar asosiasi adalah arsitektur Eugene dan ayahnya adalah wakil presiden arsitektur Eugene yaitu Lee Won-kyu. Sehingga asosiasi Hunter harus lebih menghormati dirinya karena menganggap ayahnya sudah banyak mendonasikan uang ke asosiasi. Apalagi para wartawan yang telah ia kumpulkan untuk meliput konferensi pers darinya. Apakah asosiasi bisa bertanggung jawab atas itu? Woo Jin-chul dengan tenang menjawab bahwa ia bersedia bertanggung jawab. Mendengar hal itu membuat Lee Min-sung berteriak bahwa harusnya Woo Jin-chul sadar diri akan posisinya. Atau Woo Jin-chul ingin bilang Hunter tadi alias Oppa Jin-woo lebih luar biasa. Woo Jin-chul yang sudah kesal akhirnya menunjukkan wajah dengan aura yang mengerikan sambil mengatakan, "Apa Anda, Tuan Lee Min-sung, mau menanggung konsekuensinya?" Membuat Lee Min-sung terdiam dan ketakutan. Kembali ke sisi Oppa Jin-woo, setelah memasuki kantor asosiasi, Jin-woo yang berjalan dengan Go Gun-hee disambut dengan hormat oleh Master Guild Hunters dan White Tiger. Go Gun-hee yang melihat mereka memberitahu Jin-woo bahwa mereka datang 1 jam yang lalu untuk menunggu Jin-woo karena Jin-woo adalah rank S pertama sejak 2 tahun ini. Choi Jong-in mungkin akan gugup sudah melihat kekuatan Jin-woo pertama kalinya. Nah, sebelum memulai evaluasi, seorang staf meminta Sung Jin-woo untuk menunjukkan kemampuannya agar bisa menentukan nantinya akan masuk di kelas yang mana. Sung Jin-woo kemudian mengeluarkan 1 prajurit bayangannya, membuat staf itu terkejut melihatnya dan bertanya apakah ia bisa mengendalikannya. Go Gun-hee dengan tegas menanyakan apakah ini adalah kemampuan penuhnya. Sung Jin-woo pun berpikir bahwa ia sudah tidak bisa menyembunyikan kemampuannya karena pada saat di dungeon sudah banyak orang yang melihatnya. Dan akhirnya Jin-woo pun mengeluarkan seluruh pasukan bayangannya, membuat Go Gun-hee terkejut melihatnya. Begitupun Baek Yeon-ho dan Choi Jong-in yang merasakan energi sihir yang keluar dari Jin-woo ketika mengeluarkan tentara bayangannya. Sung Jin-woo yang mengeluarkan bayangan rank rendah sampai komandannya yaitu Igris, Iron, Tusk, dan Tank lalu menjelaskan kepada staf dan pemimpin asosiasi bahwa ia mampu mengeluarkan lebih dari 100 tentara bayangan. Baek Yeon-ho tidak menyangka bahwa energi sihir yang ia rasakan sebelumnya berasal dari Jin-woo. Dan sekarang Jin-woo sudah berada di level yang jauh di atasnya. Sung Jin-woo akhirnya resmi menjadi Hunter rank S dan mendapatkan lisensinya. Baek Yeon-ho dan Choi Jong-in yang sudah menunggunya kemudian mencoba untuk berbicara dengan Jin-woo. Namun Jin-woo yang sudah tahu tujuan mereka lalu meminta maaf dan ingin pergi karena ada hal yang sudah Jin-woo rencanakan sebelumnya sambil membuka pintu untuk keluar. Baek Yeon-ho dan Choi Jong-in memperingatkannya untuk tidak melewati pintu tersebut. Namun Sung Jin-woo berpikir bahwa mereka hanya menggertak dan mencoba untuk menahan dirinya. Seperti telah menyiapkan kontrak yang akan membuatnya menyesal jika ia tidak menerimanya. Jin-woo pun terus membuka pintu dan keluar. Dan eng. Betapa terkejutnya Jin-woo ketika berada di tengah-tengah sorotan lampu kerlap-kerlip dari puluhan kamera wartawan yang mengambil gambar dirinya serta masuk ke berita Korea Selatan secara live. Lucu juga sih lihat ekspresi Jin-woo yang sampai terkejut begini. Tidak ada keren-kerennya ya, apalagi mukanya Baek Yeon-ho di belakang Jin-woo seperti mau ngomong, "HP gue kate bang." Nah minasan, bagaimanakah kelanjutan cerita Oppa Jin-woo yang sudah naik daun ini?
Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.